Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: Wa majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Yang terhormat seluruh jamaah Masjid Baitul Izzah dan seluruh Bapak Ibu yang mudah-mudahan duduk dan hadirnya di majlis ini, di masjid ini, mendapat naungan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rangkaian aktivitas kita hari ini adalah rangkaian aktivitas yang sangat ideal, di mana kita memulai dengan bangun, diawali mungkin ada yang dengan salat tahajud, dilanjutkan dengan qabliyah subuh, dilanjutkan dengan salat subuh, dan sekarang kita dilanjutkan dengan dirasah atau kita ngaji bareng. Di antara keistimewaan waktu subuh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, bahkan beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukurina, ya Rabb, berkahilah umatku di waktu subuh. Dalam redaksi lain Rasul mengatakan, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah, siapa saja yang sholat subuh bahkan berjamaah di masjid, maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rangkaian sebelumnya juga kita qabliyah subuh. Keutamaan qabliyah subuh kita tahu semua, raka'ataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih dahulu saya menyampaikan, duduk di hadapan Bapak Ibu sekalian tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari, tapi kita sama-sama belajar di sini, sama-sama ta'lim, supaya kita mendapatkan hikmah yang kemudian kita bisa amalkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Tema yang akan kita kaji hari ini adalah tentang meningkatkan takwa melalui menjaga, merawat, memelihara haqqullah dan haqqul adami. Tema globalnya adalah muamalah. Muamalah ini satu term atau istilah yang sudah mengglobal, nasional lah katakan. Ada bank muamalah yang kemudian jadi brand satu bank. Maka ada 2 sisi definisi dalam muamalah ini. Muamalah secara umum atau muamalah secara istilah fiqih. Kalau muamalah secara umum diambil dari kata muamalatan sebagai masdar, artinya saling berinteraksi, saling berbuat, saling berkomunikasi. Nah, ini fitrah dari setiap manusia atau hamba Allah. Kemudian yang kedua,
kalau disandingkan dengan fikih muamalah, maka kajiannya biasanya di dalam kitab-kitab fikih, di dalam referensi-referensi, rujukan-rujukan para kiai itu diawali dengan Kitabul Buyu', kitab yang membahas tentang jual beli dan muamalah. Jadi identik dengan bagaimana model-model transaksi dalam ekonomi Islam. Sehingga sekarang ada program studi ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Maka kajian fokusnya diantaranya adalah tentang fikih muamalah itu. Bagaimana jual beli dalam Islam. Sehingga ada istilah syariah, ekonomi syariah. Maka dalam konteks ini kita lebih kepada muamalah bainan nas, hubungan antar manusia. Sehingga topik yang kita akan kaji bersama terkait dengan haqqullah wa haqqul adami, hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia. Namun sebelum itu, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang Al-Faqir bacakan tadi, wa majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah, tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah, dia membaca Al-Quran, dia saling mengkaji, kecuali Allah akan menanamkan ke dalam hatinya satu ketenangan. Minimal lupa urusan nanti siang ada apa, atau urusan kemarin di kantor. Karena kita duduk di masjid, di rumahnya Allah, fokus untuk beribadah kepada Allah. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah juga memberikan rahmat. Bahkan wa haffathumul malaikah, selain itu malaikat dilingkupi, dikelilingi oleh para malaikat. Artinya apa hadirin? Tidak semua Allah gerakkan kakinya untuk bisa melangkahkan ke masjid berjamaah dan mengikuti kajian. Ini sesuatu yang ringan tapi berat bagi orang. Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada para murid-muridnya, apa yang paling ringan di dunia ini? Maka yang banyak yang menjawab kapas, kertas, mungkin kalau sekarang tisu. Bukan. Yang paling ringan itu adalah meninggalkan salat. Apa yang paling berat? Yang paling berat ada yang mengatakan batu dan sejenisnya. Bukan, kata Imam Ghazali. Tapi yang paling berat adalah mengemban amanah. Sehingga patut kita syukuri hadirin bahwa Allah ringankan langkah kita. Kalau dulu kita semasa SD mungkin sering sekali mendengar istilah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, betul itu. Tapi kata dosen saya, kata guru saya, sebenarnya filosofinya bisa terbalik itu. Harusnya sebaliknya, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Lalu bagaimana logikanya? Banyak pak orang yang mampu lari pagi berkilo-kilo, tapi rumahnya 5 meter ke masjid bisa jadi berat. Itu yang sakit fisik apa jiwa? Jiwa. Oh benar juga. Sehingga sehat jiwa itu akan menyehatkan fisik. Bagaimana tidak Rasulullah mengatakan salatul fajr atau salat yang afqalu salatun al munafiqin, salat yang paling berat buat orang munafik itu 2, salat subuh dengan salat isya. Andai kata Rasul tahu tentang keutamaan di dalamnya, maka orang tersebut akan mendatangi masjid la atauhuma walau habwa, akan mendatangi walaupun merangkak. Sehingga ketika jiwanya sehat, maka jasmani yang secara zahirnya rapuh itu akan menjadi kuat. Karena apa? Karena keimanan. Untuk itu hadirin, kita sangat bersyukur kepada Allah hari ini bisa duduk bersama, bisa berkumpul bersama,
dan mudah-mudahan kelak juga di surga kita dikumpulkan bareng-bareng nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, sebelum kita memulai, sebetulnya implementasi syukur itu seperti apa? Kalau Al-Fakir ingat definisi syukur, asyukru fil haqiqah, hakikat syukur itu adalah, kata para ulama ahli tahqiq atau ulama tasawuf, al-i'tirafu bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu'. Jadi pengakuan diri terhadap nikmat dari sang maha pemberi nikmat. Maksudnya bagaimana? Mengakui atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, lalu kemudian kita gunakan untuk jalan ketaatan dan ketundukan. Ya, di antaranya nikmat sehat, kita bisa berjalan, kita gunakan ke masjid ini. Nah, itu di antara rasa aktualisasi syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka ta'lim, dalam rangka belajar bersama. Mudah-mudahan setiap langkah atau jalan kita belajar, maka Allah akan permudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin rahimakumullah. Berkaitan dengan haqqul adami atau haqqullah, maksudnya seperti apa? Kita berangkat dari bahwa manusia itu adalah makhluk individual dan makhluk sosial. Makhluk individual, ya memang manusia bisa berhidup sendiri. Tapi ketika bicara makhluk sosial pun, itu manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Pasti membutuhkan lingkungannya, membutuhkan interaksi dengan yang lainnya, membutuhkan bantuan dengan yang lainnya. Maka cara kita menjaga dan merawat hubungan itu dalam muamalah, dalam berinteraksi antar sesama, ini pun menjadi satu tongkat kesuksesan kita dalam beribadah kepada Allah. Maka ada satu ungkapan, kalau kita punya persoalan dengan hak Allah, cukup dengan bertaubat. Tapi kalau kita punya persoalan dengan sesama atau hak-hak adami, tidak akan Allah ACC permohonan taubat kita sebelum kita menyelesaikan sengketa dengan orang tersebut. Ini bahayanya hadirin. Kita punya kesalahan dengan orang, kita pernah menzalimi orang, selama orang tersebut belum memaafkan atau kita belum meminta maaf, maka selama itu pula bergantung kepada orang tersebut. Bahkan di dalam Al-Quran, salah satu di antara dalil atau dasar yang dijadikan hukum atau dalil sebagai sumber tentang masalah muamalah ini, di antaranya ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 282. Dari 280 sampai 282. Itu cukup panjang ayatnya, tentang bagaimana interaksi sesama itu sangat luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengutip di dalam satu literatur yang sering ini dijadikan sumber juga oleh para santri, di dalam kitab Fathul Qarib ada namanya fasal tentang wal huququ darbani, haqqullahi ta'ala wa haqqul adami. Meskipun ini konteksnya tentang kitab yang membahas tentang qadhi atau tentang peradilan, ya, tentang hukum, tentang persidangan, tentang saksi. Tapi di dalam pasal-pasalnya ada yang membahas juga tentang bagaimana hak-hak Allah dan hak-hak Adam. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa
hidup tanpa berkaitan dengan makhluk yang lainnya, dengan sesama, maka ini penting kita perhatikan, penting kita jaga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Walladzina yu'dzuna al-mu'minin wal mu'minat, orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin yang lainnya, bighairi maktasabu, tanpa ada alasan yang dibenarkan, faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, maka dia akan memikul kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Itu jelas di dalam Al-Qur'annya. Maka cara kita merawat hak-hak Allah dengan hakul adami ini harus seimbang. Jadi harus antara hubungan secara vertikal dan horizontal ini seimbang. Atau dalam bahasa Al-Qur'annya hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Bapak Ibu, mungkin sering kita mendapati ketika ada saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang meninggal. Maka di antara yang diumumkan oleh keluarganya, siapa saja Bapak Ibu sekalian yang memiliki hutang piutang, kemudian atau tanggungan yang lainnya, maka mohon hubungi keluarga mayit. Nah, ini demi apa? Demi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa atau urusan-urusan yang berkaitan dengan hakul adami. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lebarkan hakul adami ini, contoh dalam persoalan poligami. Karena kalau ngaji memang siap-siap ngantuk Bapak Ibu. Ya, benar. Kalau poligami semangat nih Bapak. Ibu-ibu nggak kelihatan. Saya giring dulu nih ke poligami, mudah-mudahan jadi motivasi. Kalau dulu kan ada 3M, 4M, memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, menikah lagi. Kalau yang masih muda ya mudah-mudahan termotivasi. Tapi kalau yang masih remaja, hebat. Masih muda, masih remaja mau duduk di masjid. Kata Nabi, ada 7 golongan yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah pada hari itu. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Laki-laki yang masih muda yang senangnya main tapi dia malah senang ke masjid. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi jangan dulu termotivasi poligami dulu berarti. Baik, saya ilustrasikan Bapak Ibu terkait dengan hakul adami. Misalkan dalam masalah poligami, di dalam masalah poligami nasnya jelaskan, fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah olehmu mathna, thulatha, ruba', 2, 3 atau 4. Jangan keliru 2 tambah 3 tambah 4. Kebanyakan Bu, laki-laki memang cuma keinginannya saja, kemampuannya Allah alam. Itu. Di dalam masalah ini pun, seandainya ada seseorang mampu dia berpoligami, maka saya tanya, ayat selanjutnya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Seandainya engkau khawatir tidak dapat berbuat adil, maka cukup 1. Karena konsep adil Bapak Ibu, coba ilustrasikan, istri pertama usianya 50 tahun menuju menopause, istri kedua 25 tahun. Saya tanya, Bapak lebih senang yang seger buger atau masih muda atau yang sudah tua? Ini bicara adil nih, yang sudah tua Bu ya. Umpama, ini mohon maaf, bukan melihat dari sisi fisik. Artinya konsep adil. Kalau konsep adil,
kita diartikan dari sisi fisik ketertarikan, maka ini akan menjadi sesuatu yang ambigu. Bayangkan istri pertama masih udah mulai sepuh, istri kedua masih muda. Maka secara naluri laki-laki pasti ketertarikan itu lebih kepada istri muda. Itu umumnya, tapi tidak semua orang begitu. Ini bicara adil, Bapak Ibu. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Tidak mungkin, kata Allah, kalian mampu untuk berbuat adil di antara istri-istrimu, karena pasti punya kecenderungan ketertarikan di antara mereka. Kualitasnya kan berbeda-beda secara fisik. Maka sebetulnya apa yang dimaksud adil di sini? Adil yang dimaksud itu, Bapak Ibu, berkaitan dengan secara hakul adami. Secara perasaan itu tidak bisa. Hakul adami itu seperti apa? Kewajiban-kewajiban suami, waktu menggilirnya, kemudian nafkahnya, maka itu adil. Tetapi untuk perasaan dan ketertarikan tidak bisa, karena itu sesuatu yang tidak bisa dinafikan, dipungkiri. Kembali lagi, Bapak Ibu sekalian, kita fokus. Di antara bukti bahwa ada istilah hakul adami wa hakullah itu terdapat di dalam literatur yang saya bawa pada pagi hari ini. Pengarang kitab ini mengatakan wal huququ durbani. Hak-hak itu ada dua. Ahaduhuma haqqullahi ta'ala, salah satunya yang pertama haqqullahi ta'ala, hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sayati al-kalamu alaihi, nanti akan dibahas setelah membahas tentang hakul adami, kata muallif kitab ini. Wa tsani hakul adami, yang kedua adalah hak-hak adami sesama. Bapak Ibu jangan keliru kalau ada istilah, kenapa di dalam Al-Quran manusia itu sering memakai beberapa istilah. Contoh di surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. An-Nas artinya apa, Bapak? Manusia. Berarti kita bisa diistilahkan hakun nas. Kita baca lagi di surah At-Tin, insan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada kalimat al-insan. Al-insan artinya apa? Manusia juga. Kita baca di surah Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum. Qul, katakanlah Muhammad, innama, sesungguhnya, ana, aku, basyarun. Apa artinya? Manusia. Datang lagi surah Al-Isra, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam, maksudnya manusia. Kenapa Al-Quran memakai beberapa diksi? Karena itulah keindahan bahasa Al-Quran. Satu kata akan memiliki penekanan makna yang berbeda. Contoh, karena kita kajiannya bukan tafsir, contoh misalkan kalimat basyar. Kenapa ketika berbicara tentang Nabi menginformasikan kepada umatnya, kata Allah, katakanlah kepada hamba-hambaku, innama ana basyarun, bahwa aku atau Nabi Muhammad itu adalah basyarun. Basyar itu, ketika Allah memakai kalimat basyar, ini diartikan manusia dari sisi dia secara biologis, secara basyariah, bahwa meskipun beliau nabi, beliau juga punya anak, punya istri, beliau tidur, beliau makan. Meskipun kadang orang-orang kafir itu negosiasinya kan ngeledeknya, lau ma ta'tina bil malaika, kenapa yang datang rasul manusia, kenapa enggak malaikat? Kan lucu kalau malaikat. Nah ini dalam ayat lain mengatakan, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Nih sebentar saja Bapak Ibu, logikanya kalau orang kafir nego pengen rasulnya dari malaikat,
malaikat itu tidak seperti manusia. Beda, diciptakannya beda dan sifatnya beda. Malaikat tidak menikah, malaikat tidak tertarik. Bagaimana mungkin mencontohkan sesuatu tentang yang bersoal basyariah tadi? Maka sangat tepat Allah yang Maha Tahu. Rasul diutus dari manusia, yakni Muhammad Rasulullah SAW. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau disebut hakul adami, maka ini maksudnya hak-hak sesama manusia. Fa amma huququl adamiyina fal thalathatun. Maka adapun hak-hak adami itu ada 3. Jadi kalau kita mendefinisikan hak-hak adami, hak-hak sesama manusia saja. Lalu kemudian wa fi ba'din nusakhi fahiya ala thalathati. Di dalam kitab-kitab yang lain ini ada 3 juga dikatakan. Adrubin dorbun la yuqbalu fi illa syahidaini dzakarani. Ini contoh Bapak Ibu sekalian. Salah satu hak adami adalah yang pertama adalah jenis yang pertama, la yuqbalu fihi illa syahidani dzakarani. Ini persoalan tentang bahwa saksi itu harus terdiri dari 2 orang laki-laki. Ini kan di dalam Islam bahwa disyaratkan kita tidak berbicara tentang fikih 4 mazhab. Contoh dalam pernikahan, Bapak Ibu, di antara rukun nikah itu ada apa? 2 orang saksi. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ini bicaranya mazhab yang kita anut ya, Syafi'i, mazhab Syafi'iyah. Laki-laki. Pernah nggak dapetin yang menjadi saksi perempuan? Nggak pernah. Ini oleh orang-orang feminis, Bu. Wah, Islam itu bias gender. Saksi harus laki-laki. Pemimpin mesti laki-laki. Terus warisan juga mislu hadzil unthayain. 1 berbanding 2. Laki-laki 1, perempuan setengah. Padahal hikmahnya sangat banyak. Kalau cuma sekedar dan sekilas, orang pasti menganggap hal ini negatif. Tapi hikmahnya banyak. Islam itu sangat luar biasa. Contoh di antara sekian hakul adami adalah di antaranya ini meskipun konteksnya tentang peradilan Bapak Ibu ya. Tentang bukan khusus membahas tentang fokus membahas tentang hakul adami dan hakullah. Tapi ini di antara pasal yang berkaitan dengan persaksian dalam persidangan. Di antaranya adalah bahwa tidak akan diterima 2 orang saksi kecuali 2 orang saksi itu terdiri dari laki-laki. Nanti saksi juga ada syaratnya, yang adil saksinya. Lalu kemudian fala yakfi rajulun wa imra'atani. Maka tidak cukup 1 laki-laki dan 2 perempuan, harus 2 laki-laki. Ini bicara konteksnya mazhab Syafi'i, bukan dalam mazhab yang lain. Nanti akan beda, konsentrasi kajiannya juga beda. Di antara ayat yang dijadikan rujukan itu, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah kalau tidak salah ayat 282. Ayat tentang utang piutang. Lalu kemudian wa huwa ma la yuqsadu minhul malu wa yatla'u alaihi ar-rajul rijalu ghaliban kat talaq wan nikah wa min hadha ad-darbi aidan 'uqubatullah ta'ala. Wa huwa ma la yuqsadu minhul mal wa yatla'u alaihi ar-rijal. Maka tidak cukup saksi itu 1 laki-laki 2 orang perempuan. Maksudnya kenapa ini disebut hakul adami? Ini konteksnya dalam persaksian dalam persidangan. Itu ketentuan ketika ada seseorang
misalkan mengalami sesuatu, wal'iyadzubillah, mudah-mudahan kita dijaga, ada tindak pidana, baik itu dia sebagai korban maupun sebagai terpidana, misalkan tersangka, maka dalam persidangan itu diatur dalam Islam bahwa, atau di dalam pernikahan juga ada saksi itu diatur. Nah, ini bagian hak-hak setiap manusia. Maka di dalam Al-Quran, di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, ada yang kita kenal dengan hudud, ada yang kita kenal juga dengan qisas, ada yang kita kenal dengan ta'zir. Kalau hudud itu semua peraturan, ketentuan yang telah Allah gariskan, ada dalam berbentuk misalkan had, jera, had rajam, kemudian juga ada qisas, ada yang ta'zir. Ta'zir ini seperti apa? Kebijakan-kebijakan yang itu dikuasakan kepada ulul amri, pemerintah. Dulu mungkin zaman bapak ibu masih kecil, orang tua kita nikah nggak perlu dicatatkan, tapi zaman sekarang itu sudah menjadi keharusan. Karena apa? Demi kemaslahatan. Maslahat itu bagian daripada maqasidus syariah, tujuan pensyariatan. Nah, contoh lain hak-hak adami adalah yang paling jelas Bapak Ibu sekalian, dalam kita mengartikan hak-hak adami itu sesuatu yang berkaitan dengan sosial, dengan sesama. Kalau kita hidup bertetangga, maka banyakkan hadis Rasul bagaimana memuliakan tetangga. Maka juga banyak hadis tentang bagaimana keutamaan silaturahim. Maka ada hak-hak adami di sana. Kalau kita hidup bertetangga, rukun dalam bertetangga, kita tidak boleh mengganggu satu sama lain di antaranya. Yang paling sering sekali Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan hakul adami dari sekian banyak contoh adalah tentang persoalan hutang piutang. Maka ini hal yang sensitif. Meskipun sebelum ayat tentang hutang piutang itu, di ayat 280-nya Allah bilang begini, wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Kalau kamu memiliki ngasih waktu senggang, tempo kepada si piutang yang menghutang itu, maka itu baik. Wa antasaddaqu khairul lakum. Apalagi mensedekahnya itu lebih baik. Tapi kan kalau nominalnya besar juga realistis Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali bahwa yang dimaksud dengan hakul adami, hak-hak sesama manusia itu hak-hak yang berkaitan dengan kita hidup dan berkehidupan sesama manusia, baik di dalam internal kita maupun di luar kita, eksternal. Ada toleransi antar agama, ada toleransi antar umat beragama. Kemudian hakullah, maka hakullah ini adalah sering kita kenal dalam masalah ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ghair mahdhah. Kenapa disebut ibadah mahdhah? Artinya ibadah yang murni, dan itu sudah dilisensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya, tata caranya, rakaatnya seperti kita salat, seperti ada haul dan nisab dalam zakat dan seterusnya. Nah, ibadah ghair mahdhah ini bukan ibadah yang tidak murni, tapi melainkan ibadah misalkan kita berinteraksi dengan sesama, bagaimana etika dalam bertetangga, bagaimana kita etika silaturahim, bagaimana cara kita bersosialisasi, terutama Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan hakul adami ini, hak-hak sesama manusia. Ini adalah jantung atau tolak ukur bagaimana seseorang itu bisa dikatakan sukses di dunia maupun di akhirat. Karena kita sebagai manusia sosial, manusia makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri.
menjamin dirinya bisa hidup secara mandiri itu mustahil. Maka dia akan membutuhkan interaksi, membutuhkan ta'awun, pertolongan dari yang lainnya. Sehingga hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban yang telah Allah gariskan kepada kita, kita laksanakan. Ibadah 5 waktu, kemudian zakatnya, sedekahnya, tetapi juga jangan kita nafikan, jangan kita abaikan bagaimana hubungan dengan sesama. Karena kesolehan itu bukan secara soleh secara individual juga, tetapi soleh secara sosial. Bahkan kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Kalau dia sibuk beribadah sendiri, tetapi tetangganya ternyata ada yang menjerit perutnya kelaparan, sedangkan kita mampu untuk memberi sesuap nasi, mengobati rasa laparnya, maka ini bagian daripada kita menzalimi hak-hak adami. Kita menzalimi saudara-saudara kita. Sehingga dalam kesimpulan kajian pada pagi hari ini, bahwa dalam meningkatkan keimanan ketakwaan kita tidak cukup salih secara individu, tapi juga mesti salih secara sosial. Artinya kita berhubungan baik dengan Allah dan juga berhubungan baik dengan sesama. Tidak bisa orang fokus saja ibadah tapi tidak peduli dengan lingkungan dan sosialnya. Baik, ini sudah pukul 6, 3 menit ya. Karena ini pengalaman pertama, ya sudah waktu syuruk 2 menit yang lalu. Bagaimana apa ini? Baik, selanjutnya silakan dari jamaah Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memulai diskusi mungkin disusul oleh Bapak dan mungkin Ibu juga terkait setuju Ustaz ya. Hablum minallah, hablum minannas. Ini terkadang slogan yang mudah kita ucapkan, terutama yang terkait dengan hablum minannasnya, tapi berat, tidak mudah untuk begitu saja diimplementasikan. Apalagi ini kaitannya berkaitan dengan selamat atau tidaknya nanti kita di akhir hayat kita ya, sakaratul maut kita, dan juga nanti perjalanan panjang kita. Di situ maka memang tadi katanya kalau dapat itu ya, kalau kita buat persentasenya itu kan dominan di hablum minannas, dari bangun tidur bahkan kita sampai mau tidur itu kan penuh dengan interaksi. Nah, mungkin yang paling saya tanyakan atau diskusikan kaitannya dengan menempatkan hakul adami, ya, hak manusia, mungkin sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Kalau terkait tadi menempatkan adil, nah kadang-kadang ada hak orang lain. Tadi dicontohkan misalkan ya karena poligami gitu ya. Memang jadi agak berat, dan bagi kita mungkin lagi-lagi ini warning ya, tidak semudah yang kita indikan juga begitu. Kalau mungkin perasaan dan ini ya semua orang mampu. Aisyah sendiri dan yang lain tidak yang menunjukkan kecemburuannya, tapi untuk menempatkan adil dari yang lain juga. Nah, kira-kira dengan hakul adami, bagaimana nanti kalau dia tidak menyelesaikan hak kita terhadap dia? Nah, itu yang paling sering tidak tuntas dalam hidup kita. Nah, mungkin barangkali yang paling besar apa kira-kira prioritasnya, dan hakul adami yang betul-betul nanti kita harus perhatikan.
1, 2, 3, 4, 5 barangkali apa yang prioritas itu kan banyak sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita judulnya diskusi ya Bapak Ibu. Yang pertama, konsep adil ya. Adil itu tidak diartikan sama rata, tapi adil itu lebih kepada proporsional. Artinya di sana ada skala prioritas. Contoh misalkan kita punya anak yang satu masih TK, yang satu masih udah SMP. Kalau bicara adil sama rata, maka kita akan memberikan jajan harus sama. Padahal secara kebutuhan berbeda. Maka adil di sini adalah lebih kepada proporsional, sehingga ada skala prioritasnya. Yang kedua, kita mengenal di dalam agama kita ada yang disebut dengan fardu ain dan fardu kifayah. Kewajiban individual, kewajiban kolektif. Contoh misalkan kewajiban individual ya jelas, sesuatu yang menjadi nggak bisa kita tolong titipin, saya belum sholat duhurin misalkan dibadalin sholat duhurnya nggak bisa. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tapi kalau fardu kifayah berkaitan dengan misal kewajiban kita terhadap jenazah, mensolati sampai menguburkan, harus ada yang mewakili. Nah, di sini kalau pertanyaannya bagaimana, apakah ada skala prioritas di dalam hak-hak adami? Karena memang ini sangat luas. Betul, pasti ada. Tapi skala prioritasnya itu akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setiap individu. Kita tidak bisa mengeneralisir. Kecuali sesuatu yang memang itu sudah menjadi keniscayaan. Dalam rumah tangga misalkan, dalam rumah tangga kita punya istri, kita punya anak, maka di sana ada hakullah dan hakul adaminya. Kemudian dalam bertetangga pun demikian, di sana ada hakullah dan hakul adaminya. Itu sifatnya adalah skala prioritas pasti, dan setiap individu itu akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang masing-masing dihadapi. Di antaranya misal begini, di dalam menjaga hak-hak adami secara personal ya. Ketika kita hidup bersama, hidup bertetangga, maka di antara yang tadi sudah saya contohkan, al-muslimun man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Misalkan seorang muslim sejati itu orang muslim yang lain nyaman dari lidah dan tangannya. Maka ini kan masih global, masih general, masih umum. Sehingga ketika kita melihat misalkan ada di dalam prinsip beragama itu namanya hifdzuddin, memelihara agama. Ada hifdzun nafas, memelihara jiwa. Ada hifdzul aql, memelihara kebebasan berpikir. Ada juga hifdzun nasal, memelihara keturunan. Hifdzul mal, memelihara harta. Maka barometernya berkaitan dengan hakul adami itu berkaitan juga dengan maqasidus syariah tadi, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kalau misalkan ada terkait dengan keamanan dan kenyamanan harta orang lain, ya misalkan dalam masalah hutang piutang, kalau berkaitan dengan keselamatan jiwa, gak mungkin kita secara egois misalkan ini jalan yang umum dan dilewati. Ini contoh kecil dari sekian banyak contoh. Jalan milik bersama. Tapi karena kita tidak punya garasi, lantas kita
markir di jalan yang itu aksesnya tidak bisa dilewati oleh orang lain. Maka dalam usul fikih ada namanya saddud dzari'ah. Tidak selamanya sesuatu yang baik itu jika dilakukan di waktu dan keadaan atau kondisi tidak tepat itu tidak baik. Contoh misalkan menggali sumur untuk mencari air atau ngebor sumur untuk mencari air, itu kan sesuatu yang baik untuk kita gunakan. Tapi kalau bapak ibu ngebor sumurnya di tengah jalan, meskipun itu perbuatan baik, maka itu tidak boleh. Nah, sehingga ini masih umum. Maka ketika kita mendefinisikan bagaimana merawat hak-hak adami ini, jelas tadi sepakat bahwa ada skala prioritas. Barometernya adalah 5 tadi. Itu menjaga agama, itu menjaga keselamatan jiwa, itu menjaga keturunan, itu menjaga harta, itu menjaga akal atau kebebasan berpikir atau akal di sini. Hifdzul akal namanya. Begitu. Mohon maaf. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya akan sedikit ini juga ada kata dari Ustaz terkait dengan hakul adami. Allah tidak mengakses. Betul. Iya, kita kepada apabila adami itu kita lakukan kepada semua manusia. Kita manusia itu adalah manusia sosial, makhluk sosial yang siapapun misalnya. Bisa jadi interaksi dengan orang lain, dengan banyak orang, bisa jadi kita juga menzalimi itu, tapi tanpa kita sadari. Kemudian juga bisa jadi kita sadari karena mungkin kita berinteraksi dengan banyak orang, tentunya kita juga jadi lupa gitu ya. Apakah dari sikap kita terkait dengan menzalimi orang lain tanpa terlalu banyak berinteraksi sehingga kita juga tidak menyadari itu? Adakah peluang-peluang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kepada kita ampunan terkait dengan hal itu? Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terkait dengan ampunan, itu ada 2 ayat secara lahiriah bertentangan, tetapi secara hakikatnya itu saling mendukung. Di antaranya ada ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengeluarkan statement sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah, karena itu bagian dari dosa besar. Tetapi di dalam yang lain, ayat yang lain, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Baik. Kita kan ini berinteraksi dengan banyak orang. Mungkin ada yang levelnya rendah, menengah, sampai tinggi. Kita pernah mungkin tanpa kita sadari menzalimi orang. Ada tidak peluang Allah mengampuni dosa-dosa kita yang berkaitan dengan sesama? Begini Bapak Ibu sekalian, tadi itu ungkapan yang ulama sampaikan. Sesungguhnya kalau kita punya persoalan dengan Allah cukup bertaubat. Tetapi kalau kita punya persoalan dengan sesama manusia cukup harus dengan menyelesaikan sengketa dengan sesama itu. Di sini tadi kembali lagi, kalau itu sesuatu yang bisa kita akses dengan baik, masuk mudah untuk kita. Misal kita punya merasa, kita merasa punya dosa dengan saudara kita. Selama kita punya akses, punya sarana untuk bertemu, berucap, ngobrol, meminta maaf, atau hal apapun yang berkaitan antara 2 orang Adam itu, maka silakan. Tetapi kalau misalkan kita sudah berusaha, bahkan ya namanya perjalanan hidup Bapak Ibu sekalian, al-insan makhluk khata' wan nisyan, bahwa manusia itu tempat salah dan lupa. Itu pasti.
pasti kita mengalami bagaimana perjalanan-perjalanan yang itu tidak semuanya lurus, itu tidak semuanya mulus, pasti pernah mengalami. Dan akses atau cara kita untuk kembali ke masa itu dan mencari satu persatu kan tidak mungkin dan mustahil. Maka ini wilayahnya bukan lagi wilayah pada sesuatu yang kita mampu untuk lakukan, sehingga berbeda konteks ketika seseorang punya kesempatan untuk langsung berjumpa, berinteraksi dengan orang yang anggap kita zalimi, dengan kondisi yang itu tidak memungkinkan, bahkan itu terjadi misalkan di masa lalu atau kita juga tidak ingat. Maka insya Allah peluang Allah mengampuni itu, meskipun kata ulama salah satu yang menjadi akses agar kita di ACC jika berkaitan dengan hak-hak Adam, ya dengan Adam itu sendiri. Tetapi ini tidak dalam kondisi sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Itu ada namanya dalam Islam elastisitas hukum. Elastisitas hukum itu bukan berarti inkonsisten Bapak Ibu. Contoh misalkan, saya contohkan. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Insya Allah, Allah pasti mengampuni karena itu janji Allah. Karena begini, contoh, kata Allah, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Allah mengharamkan bangkai, daging babi dan seterusnya. Tapi ayat selanjutnya, faman yudurra ghairu baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi. Kalau dalam kondisi darurat, apa itu darurat? Ad-daruratu tubihul mahdhurah. Ad-daruratu tubihul mahdhurah. Ad-daruratu yuzal. Jadi dalam kondisi sesuatu yang darurat, bahkan mengancam keselamatan jiwa kita, berkaitan dengan hifdzun nafas tadi, maka sesuatu yang dilarang pun akan boleh, tapi kondisinya darurat. Maka beranalogi ke hal tersebut, kalau kita sulit untuk mengakses, sulit untuk mendatangi mana nama-nama, ya itu tinggal kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah Allah Maha Pengampun atas hamba-hambanya. Bahkan kata Allah, rahmatku lebih luas daripada murkaku. Jadi rahmat Allah itu lebih luas daripada siksa dan amarahnya, murkanya. Insya Allah, karena meskipun dalam Al-Quran begini, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqiba bi wa in sabartum lahu khairul sabirin. Kalau kita orang yang terzalimi, boleh sebetulnya membalas sesuatu yang sepadan, tetapi wala in sabartum lahu khairul sabirin. Sabar adalah pilihan yang terbaik bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Begitu. Hak Adam itu putus untuk saat itu enggak, atau ada nanti bergenerasi ke bawahnya? Misalnya nih contoh konkret tadi, kalau menzalimi orang nih, misalnya mengambil haknya, hak publik diambil, selesai ya. Tapi untuk pada saat dia berupaya untuk minta maaf, untuk menemui, nggak ketemu. Nah, peluang diampuni tadi nggak ada. Nah, itu khusus untuk dia saja atau tanggung jawabnya ke warisnya? Tidak. Ini kecuali nanti berkaitan dengan hutang piutang. Kalau ini kan misalnya hak publik, misalkan hak publik, apakah udah mah kita satu-satu tidak mungkin, nah publik ya, masyarakat satu desa saja mungkin udah jumlahnya bukan puluhan lagi. Kecuali masalah hutang piutang. Nanti kalau hutang piutang itu lihat di tirkahnya dulu, harta peninggalannya dulu. Mungkin yang di lembaga zakat lebih paham. Nanti seandainya pun di Fathul Mu'in, mudah-mudahan tidak keliru, seandainya pun hartanya, jangankan harta peninggalannya misalkan, jangankan warisan kepada anaknya, harta peninggalannya pun tidak cukup, maka itu kalau anaknya mampu silahkan, kalau anaknya tidak mampu itu ma'fu. Sehingga begini, persoalan itu berlaku ayat wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi orang lain tidak bisa menanggung dosa kita. Sehingga apakah itu turun kepada anak cucu keturunannya? Oh tidak. Karena apalagi tadi beda konteksnya Bapak Ibu ya. Kalau utang piutang nanti ada cara penyelesaiannya.
Tapi kalau ini persoalan dengan hak publik, menzalimi publik misalkan, maka itu tidak bisa diwariskan kepada anaknya. Sama seperti begini, orang tuanya yang berbuat dosa, masa anaknya yang menanggung dosa orang tuanya? Tidak. Sehingga begini, ada sebetulnya solusi dari ulama. Setidaknya kita gemar bersodakoh, meniatkan kifarat menutupi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, apalagi sesuatu yang sulit untuk diakses itu, persoal publik atau orang halayak banyak. Sehingga mudah-mudahan insya Allah saya sendiri mengatakan itu tidak bisa hal itu diwariskan, kecuali penyelesaian utang piutang itu ada prosedur tersendiri gitu. Bisa. Baik, sudah pukul 6:22. Mohon maaf, mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama pada pagi hari ini bermanfaat, terutama khususnya bagi saya pribadi. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah